Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang gaib dan nyata. Gaib dan nyata. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Salam corona, kopi jeung rokona. Sudah menjadi biasa dan umum ketika dikatakan gaib, maka pada umumnya semua orang berpikir bahwa hal gaib itu adalah hal di luar dari jangkauan pikiran. Sedangkan hal nyata adalah hal yang bisa dipahami oleh pikiran. Artinya, gaib adalah sesuatu dari apa yang dipahami oleh pikiran. Dan nyata adalah sesuatu yang dipahami dan dimengerti oleh pikiran. Nah, kita melihat seperti awan, langit, pohon, kota, kemajuan teknologi dan peradaban sebagai hal nyata. Karena sesuatu yang bisa disentuh, diraba, dan dilihat juga didengar, yang semuanya adalah koneksinya pikiran. Nah, sebenarnya di luar dari apa yang kita lihat dan kita rasakan juga kita dengar, ada hal yang justru sebaliknya sebagai penggerak dari semua itu, yaitu energinya. Nah, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, itu adalah daya. Dan justru itu adalah simulasi metrik atau ilusi. Yang nyata justru energinya. Energi memang tidak nampak, tapi justru energi lebih memiliki daya yang besar dibandingkan daya-daya yang nampak. Salah satu contohnya WiFi. Kalau waktu saya masih bujangan dulu ngajar di SD, saya tanya murid, apa yang nggak bisa dilihat, didengar, tapi bisa dirasakan manfaatnya? Semua murid jawabnya serempak angin. Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Nah, kalau sekarang ditanya lagi, apa yang nggak bisa dilihat tapi dirasakan manfaatnya? Ya, semua murid jawabnya WiFi, kuota internet. Nah, artinya apa yang tidak terlihat seperti WiFi, kuota internet, di zaman ini, pasti orang relate bahwa WiFi punya kekuatan besar untuk mengakses segala informasi, meski tidak terlihat. Apakah yang tidak terlihat itu tidak nyata? WiFi nyata. Hanya tidak nyata itu karena tidak terlihat. Dikatakan tidak nyata kalau tidak terlihat. Nah, otak kita hanya bisa menjangkau hal yang dilihat, yang ada barangnya. Sedangkan seperti WiFi, kuota internet, ya nggak ada barangnya. Artinya berarti jelas pikiran hanya bisa menjangkau daya benda. Dan dalam dunia spirit, daya benda itu disebutnya nafsu amarah atau daya saetonia, daya benda. Sedangkan ada 7 tingkatan energi di dalam
hidup kita, bahkan dalam tubuh. Pertama, daya benda, nafsu amarah, warnanya merah. Terus daya tumbuhan, nafsu lawamah, warnanya kuning. Terus daya hewani atau nafsu supiah, warnanya hitam. Dan yang putih adalah nafsu mutmainah, daya jasmani. Yang kelima, ruh ruhani, itu sudah kelima atau iternya. Yang keenam, rahmani, yang kelima hijau, yang keenam biru, dan yang ketujuh ungu, rabbani. Ini adalah yang di bawah ini, sebenarnya ini yang nyata, energi. Amarah, lawamah, supiah, mutmainah, ruhani, rahmani, dan rabbani. Ketujuh elemen yang tidak terlihat ini bukan elemen, tapi energi. Ini jauh lebih nyata daripada daya yang terlihat oleh pikiran. Kita menganggap apa yang nyata itu yang terlihat oleh pikiran. Justru yang terlihat oleh pikiran semuanya adalah ilusi. Contoh misalnya uang. Sekarang Anda melihat uang, meraba uang. 1 lembar 100.000 misalnya. Ini contoh ini. Misalkan ini contohnya ya. Anda sekarang pegang uang nih 100.000. Tapi karena Anda punya kebutuhan beli rokok, beli kopi, beli makan, uang ini dibawa ke warung. Nah, yang terpenting dari semua itu kan energinya, kebutuhan daripada hidup kita. Ya, kita kan perlu ngecas energi, misalnya beli makan, beli minum, beli rokok, dan lain sebagainya, beli kopi. Uang yang tadinya ada, ini jadi hilang. Karena apa? Ya, ini benda, tapi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup kita sehari-hari. Uang yang tadinya ada, jadi nggak ada. Ini asalnya kan nyata, kelihatan. Tapi karena kebutuhan energi tubuh, ini pun jadi hilang. Untuk membeli kebutuhan tersebut. Artinya, uangnya sebenarnya ilusi. Ini adalah gaib. Yang nyata adalah kebutuhan kita, energi kita. Artinya yang Anda lihat menurut pikiran Anda, itu sebenarnya gaib, semuanya ilusi. Alam semesta ini, dunia ini gaib. Dunia menjadi ada dan terlihat seolah-olah nyata, itu karena perannya pikiran. Kalau pikiran mati, nggak ada dunia ini. Nggak ada pohon, nggak ada alam, nggak ada semesta ini. Hanya karena kita masih punya akal, masih ada pikiran, itu yang membuat dunia ini ada. Padahal sebenarnya dunia itu nggak ada, tapi karena pikiran yang menciptakannya. Semua yang ada di dunia ini adalah ilusi daripada metrik pikiran. Sehingga apa yang kalian lihat nyata menurut pikiran, itu justru yang gaib. Jadi yang gaib itu adalah pikiranmu. Sedangkan yang kalian tidak lihat seperti amarah, lawamah, supiah, mutmainah, ruhani, rahmani, dan rabbani, ketujuh energi ini nyata. Tapi nggak bisa dilihat karena halus. Salah satu contoh tentang energi dan daya. Helikopter terlihat baling-balingnya, itu disebutnya daya. Helikopter lagi tidak berdaya, lagi parkir, atau lagi mogok, kelihatan baling-balingnya. Tapi ketika energi helikopternya berputar kencang, ada reaksi. Kalau energi ada reaksi, ada gerak. Baling-balingnya muter kencang. Besi yang puluhan ton bisa terangkat oleh baling-baling tersebut karena baling-balingnya berenergi, berputar. Nah, ketika baling-balingnya berputar, kan nggak kelihatan baling-balingnya.
Nah, saat nggak terlihat baling-balingnya, disitulah energinya justru jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada yang nampak. Artinya yang tidak terlihat, energinya lebih besar daripada yang nampak. Nah, sekarang kita menganggap yang nyata itu yang nampak, justru yang nyata itu adalah daya yang energinya lemah. Yang justru itu disebutnya gaib. Yang tidak terlihat ketika bergerak, berputar semakin kencang, nggak kelihatan kayak baling-baling, justru itu yang nyata. Karena seberat apapun besi helikopter, itu terangkat. Seberat apapun besi pesawat terbang terangkat, karena ada turbin, ada baling-baling, ada jet, ada mesin, dan lain sebagainya. Artinya, sesuatu yang memiliki energi yang besar tidak nampak, tapi justru yang tampak, yang terlihat itu adalah daya yang rendah, energinya yang udah low. Jadi yang terlihat oleh mata, yang terdengar, yang bisa diraba, itu adalah daya, dan itu disebutnya nafsu amarah atau daya benda, warnanya merah. Justru yang Anda lihat dan saksikan itu adalah ilusi dari pikiran. Contoh uang. Uang ini ilusi dari pikiran, disebut nyata karena semua orang mengakuinya, memvalidasi, maka disebutnya kenyataan sosial. Uang itu kenyataan sosial, tapi ini justru ilusi. Karena apa sekarang ada? Karena kita butuh energi, makan, minum, rokok misalnya. Uang itu dibelikan, hilang. Artinya, nyatanya hanya sesaat, hanya selewat. Kita sekarang ada nyata nih. 50-100 tahun kemudian, sekarang kita udah nggak ada. Apakah Anda ingat siapa kakek buyut Anda, 7 turunan di atas Anda? Ya kalau saya tahu nama kakek buyut saya. Tapi kalau Anda tahu nggak siapa kakek buyut Anda 100 tahun yang lalu? Atau 500 tahun yang lalu? Dari situ aja kan kita melihat segala sesuatu yang dulu pernah ada bisa hilang. Berarti apa yang ada, yang terlihat, justru itu yang gaib. Yang nyata adalah yang konsisten, yang stabil. Sehingga kalau kita melihat orang, baik awalnya misalnya baik. Kata Sang Gokung kepada gurunya Biksu Tong Samcong di perjalanan menuju timur mencari kitab suci, hati-hati guru, kalau ada orang yang tiba-tiba baik, guru harus hati-hati, karena itu artinya siluman. Benar saja, rata-rata yang datang ke saya pun yang awalnya baik, karena ada tujuan, ada maksud, lama-lama menghilang. Nah, sesuatu yang tidak konsisten seperti uang atau orang misalnya baik di awal saja ketika dia ada kebutuhan, tapi pada akhirnya dia menghilang, itulah siluman. Itulah daya benda. Saya menyebutnya daya setonia. Jadi kalau ada orang yang baik di awalnya aja, kayak uang baik di awalnya aja, pas gajian, pertengahan bulan udah hilang, itu berarti siluman atau setan. Ini daya setonia. Daya benda itu daya setonia. Begitupun kalau kita ngelihat orang baik di awalnya aja, kalau dia ada maunya, tapi tidak konsisten, lama-lama dia hilang ketika kemauannya sudah tercapai atau sudah tidak ada lagi kemauan dia terhadap kita, dia ngilang, itu namanya siluman atau daya benda. Banyak orang yang kayak gitu. Baik karena ada kebutuhan, baik karena dia mau memanfaatkan. Setelah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, menghilang. Itulah daya setonia, tidak abadi. Dan yang sifat seperti itu, itulah yang disebut orang-orang gaib, orang-orang yang tidak nyata. Sedangkan yang nyata
Meskipun si pacai itu daya benda, si pacai itu warna, makanya babi warnanya merah, daya benda, nafsu setonia. Tapi si pacai setia sama gurunya, sama Biksu Tong Samcong. Meskipun satu lagi siapa yang daya tumbuhan, yang siluman kerbau, tapi dia setia sama majikannya, sama Biksu Tong Samcong. Biksu Tong Samcong kan putih, nafsu mutmainah, daya jasmani. Si Biksu pacai merah, daya benda atau nafsu amaroh setonia. Kalau si yang kerbau nafsu mutmainah, daya tumbuhan. Nah, Sanggokung daya hewani, karena dia paling sakti, nafsu supiah, warnanya hitam, itu keras sakti. Nah, Biksu Tong Samcong warnanya putih, itu sebetulnya berbicara tentang perjalanan spiritual, perjalanan energi. Biksu Tong Samcong putih, daya jasmani atau nafsu mutmainah. Ini perjalanan spirit sebetulnya. Jadi kata Sanggokung, kalau ada orang yang tiba-tiba baik, hati-hati guru, itu siluman. Banyak orang seperti itu yang datang kalau ada butuhnya aja. Setelah tidak ada butuhnya ngilang, itu namanya siluman. Jadi yang sifatnya tidak menetap itu adalah gaib. Sekarang ada rumah, tiba-tiba ada gempa, ada gunung meletus, hilang rumah itu. Seberapa banyak pun uang yang kamu kumpulkan, ketika ada bencana alam atau terjadi sesuatu, itu bisa hilang dalam sekejap. Artinya benda yang terlihat, yang diraba, yang didengar, itu semuanya gaib. Justru yang tidak terlihat, yang tidak nampak, yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, itulah yang nyata. Jadi yang nyata itu seperti energinya. Memang orang misalnya nggak kelihatan, yang nampak dia ngelihat baik sama orang. Yang tidak terlihatnya, ternyata dia berbuat itu karena pengen dipuji, pengen dianggap baik. Ketika Anda berbuat baik karena menurut pikiran Anda itu baik, Anda belum dapat tuntunan dari Tuhan, tapi itu tuntunan dari pikiran. Oh, saya baik nih berbagi dengan orang, ternyata ada sifat NPD, narsistik dalam dirinya yang pengen kepuji. Tapi ketika diuji untuk berbagi dengan yang lain, nggak mau, karena dia mendapat pujian di sini. Karena dia mendapat energi dari pujian orang. Nah, itu termasuk siluman, termasuk gaib. Yang nyata adalah yang konsisten, bukan yang hanya sementara. Sifatnya yang hanya sementara atau temporer adalah gaib. Contoh uang temporer. Sekarang ada, besok nggak ada. Itu namanya gaib. Sekarang kita ada. Siapa tahu 20-50 tahun kemudian kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Seperti uang, seperti tubuh, sifatnya yang temporer, semuanya gaib. Maka semua yang ada di dunia ini temporer. Karena semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh pikiran. Jadi pikiran itulah yang temporer, yang tidak nyata. Justru yang tidak terlihat oleh pikiran, yang kita anggap gaib, justru itulah yang nyata. Jadi ketika Anda berpikir Tuhan gaib, lu yang gaib, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu nyata, energi itu nyata. Justru pikiranmu lah yang gaib. Maka satu-satunya untuk menghadapi kenyataan hidup yang senyata-nyatanya, jangan terlalu banyak mikir. Jangan segala sesuatu dikontrol oleh pikiran. Cobalah rileks dan dharma atau berserah diri. Itulah sanatana dharma atau senyatanya berserah diri. Jadi pikiran itulah gaib, dan yang nyata adalah yang dirasakan saat Anda melakukan dharma atau berserah diri. Itulah sanatana dharma, senyatanya dharma. Jadi yang nyata itu adalah dharma. Kalau yang dipahami, yang dipelajari, yang dilihat, yang diraba, semuanya adalah gaib.
Itulah tentang gaib dan nyata. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Tapi jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.